Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu, Bapak-bapak, bagaimana kabarnya? Hari ini sehat? Sehat, Selamat sore. Alhamdulillah. Keadaan Tetap sehat. semangat. Hari ke-9. Semangat. Iya, Iya. siap. Nah, itu. Iya. Ya, Bapak Ohan, untuk hari ini siapa yang bertugas piket? Untuk piket hari ini ada Pak Solehin untuk memimpin doa, juga ada Bu Imas untuk ice breaking, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ohan atas informasinya. Nah, langsung saja Bapak Solehin untuk memimpin doa. Silahkan. Terima kasih ya Ibu narasumber yang telah memberikan tugas kepada saya untuk memimpin doa. Untuk itu mari bersama-sama berdoa di hari yang ke-9 ini, mudah-mudahan ada kelancaran dalam pelatihan ini. Sebelumnya berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Solihin yang tadi sudah memimpin doa ya. Sekarang kita lanjutkan kepada ice break yang akan dibawakan oleh Ibu Imas. Silakan Ibu Imas. Terima kasih Ibu narasumber. Mohon izin kepada rekan-rekan juga saya akan menyampaikan ice breaking. Nah, ice breaking ini biar kita lebih semangat lagi Pak. Kita akan tepuk semangat ya Pak ya, masih ingat? Iya, siap, masih. Siap ya? Ayo, sama-sama. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Sudah itu saja speakingnya biar lebih hangat ya Pak ya. Kita akan memulai pembahasan kali ini. Silakan saya kembalikan lagi kepada Ibu narasumber. Ya. Terima kasih Ibu Imas dengan ice break-nya ya sehingga kita menjadi lebih segar lagi ya. Baiklah Ibu Bapak. Nah, ada agenda yang akan kita ikuti pada hari ini yaitu rencana pembelajaran kita hari ini adalah seperti berikut. Nah, ini adalah rencana kita ya. Di sini ada tujuan ya. Tujuannya itu adalah peserta memahami komponen-komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, outputnya itu peserta mampu menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan dengan mengintegrasikan seluruh komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan program sekolah penggerak. Nah, itu adapun alur sesinya adalah atau alur kegiatan ada sebagai berikut. Mula-mula pembukaan, terus eksplorasi konsep. Nah, nanti ada pemaparan dibagi-bagi ya karena ada 6. Jadi pemateri pemaparannya itu ada pemaparan 1 membahas tentang 2 komponen, pemaparan 2 komponen lagi, terus pemaparan 3 komponen lagi. Nah, setelah itu langsung ada kita kolaborasi dan refleksi. Nah, setelah itu penutupan. Nah, itu mungkin rencana kita untuk hari ini ya. Kita mulai masuk dari jam 15 ya Ibu-ibu ya. Sekarang kita mulai ya nanti selesai jam 15.50 lah atau jam 15.20. Itu jelas mungkin ya Bu ya Pak ya. Itu tentang rencana kita hari ini. Nah, baiklah Ibu-ibu dan Bapak, sekarang kita akan pembelajaran kita tentang komponen operasional kurikulum di satuan sekolah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 6 komponen ya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang, mungkin Ibu-ibu masih ingat tentang prinsip kurikulum operasional. Ya, prinsipnya itu apa saja Ibu-ibu? Siapa yang masih ingat? Ayo. Yang pertama itu adalah berorientasi atau berpusat kepada peserta didik. Yang kedua konseptual, yang kedua esensial, yang kelima akuntabel, dan yang terakhir adalah melibatkan pemangku kepentingan. Itu ya? Iya. Kepentingan itu adalah prinsip-prinsip pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya itu. Nah, sekarang pada hari ini adalah kita akan membahas tentang komponen. Komponen apa saja
yang ada di kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Nah, coba siapa sekarang yang akan membahas tentang komponen yang ke-1 dan kedua? Saya, Bu. Kita bagi 3 ya, ya silahkan Ibu Imas untuk memaparkan komponen dari kurikulum operasional satuan di sekolah. Iya. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Mohon izin saya akan menyampaikan tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Komponen yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan, di mana di dalam karakteristik satuan pendidikan ini digambarkan keunikan sekolah dalam hal karakteristik peserta didik, karakteristik guru, kemudian karakteristik PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan, serta karakteristik sosial budaya. Nah, karakteristik ini yang ada di satuan pendidikan, contohnya adalah di sekolah saya, di mana keunikannya tersebut adalah berada pada hal budaya. Nah, inilah yang harus kita angkat di dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan kita. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, yaitu visi, misi, dan tujuan. Visi adalah cita-cita bersama dari warga sekolah atau satuan pendidikan yang dirumuskan bersama tentunya berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, operator, juga komite sekolah. Nah, dalam komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan ini menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dengan nilai-nilai yang dituju tentunya, yaitu nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila yang 6, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Selanjutnya misi. Misi adalah pernyataan bagaimana peserta didik mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dari warga sekolah atau satuan pendidikan itu sendiri. Sehingga misi di sini akan menjawab bagaimana sekolah mencapai visi dan nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Yang selanjutnya tujuan. Tujuan adalah gambaran hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan. Di mana tujuan ini harus rasi dan mendeskripsikan misi dan nilai-nilai satuan pendidikan. Kemudian tujuan ini juga harus fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik kita. Selanjutnya tujuan juga harus lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, paparan mengenai karakteristik peserta didik, serta visi, misi, dan tujuan dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu narasumber, saya kembalikan lagi. Lanjut saja kepada komponen yang ketiga dan keempat. Siapa yang akan menerangkan tentang? Oh ya, Pak Solihin ya. Silakan Bapak Solihin. Ya, terima kasih atas tugasnya atau kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya akan menjelaskan mengenai poin yang nomor 3 dan nomor 4, di mana nomor 3 itu adalah pengorganisasian pembelajaran dan yang nomor 4-nya itu adalah rencana pembelajaran. Untuk pengorganisasian pembelajaran ini, saya mengelompokkan ke dalam 2 kelompok. Di antaranya yang satu adalah daripada pengorganisasian pembelajaran ini adalah sekolah itu caranya dengan mengatur, kemudian berikutnya, kelompok berikutnya adalah sekolah itu dengan mengelola. Kalau memang kata mengatur dan mengelola sepertinya enggak jauh berbeda, tapi di sini ada perbedaannya. Contohnya dalam mengatur ini apa yang diatur oleh sekolah dalam pengorganisasiannya itu adalah yang diatur adalah muatan kurikulum
muatan kurikulum dalam satu rentang waktu ya 1 tahun ini, dan juga beban belajar ini harus diatur ya, kalau tidak Alokasi diatur itu waktu, ya, akan Pak. semrawut ya alokasi waktunya. Kemudian untuk mengelola, yang dikelola itu apa oleh sekolah, yaitu mengelola pembelajaran untuk mencapai suatu capaian pembelajaran dan juga untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Umpamanya dalam kurun waktu mingguan, kemudian boleh juga dalam sistem blok atau sistem-sistem yang lainnya. Itu adalah pengaturan dan pengelolaan daripada pengorganisasian pembelajaran itu yang diatur dan dikelola oleh sekolah. Dan semuanya itu, baik pengaturan atau pengelolaan itu, adalah termuat di dalam intrakurikuler, kemudian dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga dalam ekstrakurikuler. Di mana untuk intrakurikuler itu memuat daripada mata atau muatan di sini adalah muatan mata pelajaran dan muatan tambahan kalau memang ada seperti mulok itu masuknya ke dalam intrakurikuler. Kemudian yang masuk ke dalam penguatan profil pelajar Pancasila, ya ini adalah untuk menjelaskan penguatan profil pelajar Pancasila ini. Di antaranya untuk mengacu profil pelajaran Pancasila ini pada tahun ajaran itu yang tersebar di dalam muatan-muatan mata pelajaran. Kemudian yang termasuk ke dalam ekstrakurikuler itulah adalah gambaran-gambaran ekstrakurikuler yang ditulisnya dalam bentuk metrik atau dalam tabel itu dalam kurikulumnya. Itu diantaranya untuk pengorganisasian dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiganya, yang keempat itu rencana pembelajaran, di mana rencana pembelajaran ini adalah ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran ini adalah selama 1 tahun yang di dalamnya berisi alur pembelajaran. Ya, alur pembelajaran di dalamnya itu, kemudian unit mapping ya, unit mapping, kemudian prioritas atau program prioritas satuan pendidikan itu termasuk ke dalam rencana pembelajaran. Itu diantaranya pemaparan saya tentang poin yang ketiga dan poin yang keempat. Disilahkan kalau ada memang yang kurang jelas perlu ditanyakan, disilahkan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bapak Solihin tadi sudah memaparkan tentang komponen pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Nah, bagaimana Ibu Bapak, ada yang mau menanggapi atau mungkin yang ditanyakan kepada Bapak Solihin? Silahkan. Ya, silakan Bapak Ohan. Ya, silakan Bapak Ohan untuk menanyakan. Saya akan menanyakan, tadi Bapak membahas di rencana pembelajaran tentang unit mapping. Itu mohon Pak dijelaskan kembali ya, apa yang dimaksud unit mapping itu Pak. Ya, itu adalah yang disebut dengan unit mapping. Kemarin tadi kan ada alur pembelajaran dan juga unit mapping, di mana unit mapping itu memang tidak dilaksanakan oleh semua sekolah, hanya sekolah-sekolah tertentu. Di mana sekolah-sekolah tertentu yang melaksanakan unit mapping adalah sekolah yang melaksanakan secara integritas, di mana di dalam satu sekolah itu ada beberapa sekolah yang memang harus disebar, harus diadakan pemetaan terhadap sekolah-sekolah tersebut gitu. Jadi di sini tidak semua sekolah melaksanakan unit mapping, hanya sekolah-sekolah tertentu saja gitu diantaranya. Cukup jelas bagaimana Pak Wan? Bagaimana Bapak Ohan? Cukup jelas? Iya. Terima kasih Bapak Solihin dengan penjelasannya tadi yang sangat jelas ya. Sekarang kita lanjutkan kepada poin yang kelima dan keenam. Siapa yang akan memaparkan tentang kelima dan keenam? Oh ya, Bapak Ohan ya. Silakan waktunya Bapak Ohan untuk menjelaskan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional serta lampiran. Terima kasih Ibu narasumber. Saya akan menerangkan tentang komponen operasional pendidikan yang kelima dan keenam, itu tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dalam pendampingan itu ada coaching, mentoring, dan pelatihan. Di mana coaching itu adalah proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah.
Mentoring adalah sharing, berbagi pengalaman dengan yang lain, dan pelatihan adalah menguatkan pengetahuan yang telah ada sehingga dia lebih memahami tentang pembuatan kurikulum. Evaluasi adalah ketercapaian program secara berkala. Kita juga harus mengevaluasi apakah kurikulum yang kita buat telah mencapai apa yang kita tuju atau harus ada yang direvisi kata Bu Imas tadi ya. Setelah kita mengetahui, setelah mengevaluasi, nanti diperoleh tentang kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang kita dapat. Di dalam pengembangan profesional, kekuatan yang diperoleh dalam evaluasi itu ditingkatkan, sehingga nanti kita bisa menyusun kurikulum yang lebih baik di masa yang akan datang. Terus yang keenamnya adalah lampiran. Di dalam lampiran itu tercantum contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, contoh penguatan profil pelajar Pancasila, dan referensi landasan hukum atau landasan lain yang konseptual dengan karakteristik sekolah. Mungkin itu Ibu narasumber yang dapat saya sampaikan kepada teman. Silahkan ada koreksi atau ada yang ditanyakan. Terima kasih, Bu narasumber. Ya, terima kasih Bapak Ohan tadi sudah menjelaskannya ya tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ya. Di sini ada evaluasi yang mungkin bisa ditambahkan sedikit bahwa evaluasi itu kan sebagai mana kita tahu sebagai alat ukur ya. Jadi bisa ditambahkan dengan untuk mengukur ketercapaian gitu kan, maksudnya evaluasi itu untuk mengukur. Jadi ada mengukurnya ya, mungkin itu bisa nanti ditambahkan. Yang lainnya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari yang Bapak Ohan jelaskan tadi? Saya Bu. Silakan. Ya silakan Bu Imas. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon izin ada sedikit yang ingin saya tanyakan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Ohan, yaitu tentang pendampingan ya, ada coaching, mentoring, dan pelatihan. Nah, kita semua tahu, bahkan mungkin kita sudah progres kita ya, ke depannya ada IHT atau in-house training, sama workshop gitu kan ya. Nah, apakah IHT dan workshop itu masuknya ke pendampingan atau gimana ya Pak? Itu yang ingin dijelaskan. Ya, ya dari Bu Imas mungkin yang dipahami Pak Ohan begini, ada istilah IHT dan workshop itu masuknya ke bagian mana gitu? Iya. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional itu. Silakan Bapak Ohan jawab. Untuk in-house training dan workshop itu harus dilaksanakannya di dalam pengembangan profesional, di mana di dalam pengembangan profesional kita akan meningkatkan atau mengembangkan kurikulum di masa yang akan datang. Dengan in-house training dan workshop kita akan lebih tergali pengetahuannya sehingga kita bisa mengembangkan kurikulum yang kita buat. Mungkin itu Ibu narasumber. Ya mungkin lebih tegasnya itu untuk peningkatan kekuatan gitu kan, itu untuk menguatkan itu berarti di pengembangan profesional ya Bu ya? Ya pasti yang narasumber yang menguasai dalam pengembangan itu menggunakan IHT atau workshop misalnya ya. Nah, itu. Apakah sudah jelas Ibu Bapak semuanya? Jelas. Sudah jelas ya? Iya, sudah jelas ya, berarti kita tadi sudah menjelaskan tentang komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu ada berapa Ibu-ibu? Ada 6. Ayo, ada berapa? Ada 6. Satu apa coba yang karakteristik di satuan pendidikan. Mantap. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Bagus.
Yang ketiga, Yang ketiga pengorganisasian pembelajaran. Sip. Yang keempat. Yang keempat, rencana pembelajaran. Good. Yang kelima. Pendampingan, Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang Terakhir, keenam. lampiran. Mantul. Mantap, hebat, keren. Alhamdulillah. Berarti kita sudah Tegar. selesai ya, sudah memahami tentang Insya Allah. komponen kurikulum. Nah, semoga kita bisa membuat kurikulum operasional operasional di satuan pendidikan. Nanti kita mengintegrasikan komponen-komponen tersebut di dalam kurikulum ya, diimplementasikan di sekolah yang kita pimpin begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Bapak, karena sekarang waktunya pas sudah jam 13.20. Mungkin itu saja yang pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kolaborasi yang sangat-sangat keren. Nah, kita sampai berjumpa lagi di pelajaran yang akan datang ya. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Dan terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.